Hasil drawing Liga Champions Asia 2 2024-2025, Persib Bandung dapat grup mudah, segrup dengan Bangkok United Thailand, Selangor FC Malaysia, Kaya FC Filipina, terhindar dari wakil Korea dan Jepang jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru yang berkaitan. Simak baik-baik penjelasannya. Yes, alhamdulillah kabar sangat menggembirakan. Begini kondisi Febri Haryadi usai resmi menjalani proses operasi cederanya. Bobotoh yang awalnya sedih mendadak auto girang jingkrak mendengarnya. Persib benar-benar monster yang sangat mengerikan dan menakutkan. PSBS Biak langsung beli bek asing. Ini usai dibombardir habis 4 gol. Tapi sosoknya agak aneh dan bisa bikin ngakak. Tonton selengkapnya di sini. 8 pemain asing dan 12 pemain Dewa United kena masalah administrasi FIFA, dilarang tampil lawan Persib Bandung pekan depan, tampil compang camping jadi harapanku. Kasus 2018 suap pengaturan semakin memanas dan terbongkar, Persija degradasi dilempar ke Liga 3 bersama PSS Sleman, karena ada temuan dokumen dibakar Joko Driono, jadi tuntutanku ke Komdis PSSI. Di sisi lain ada kejanggalan soal kasus ini. Simak baik-baik. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hasil drawing Liga Champions Asia 2 2024-2025, Persib Bandung dapat grup mudah, segrup dengan Bangkok United Thailand, Selangor FC Malaysia, Kaya FC Filipina, terhindar dari wakil Korea dan Jepang jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru yang berkaitan. Simak baik-baik penjelasannya. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akan segera melaksanakan pengundian penyisihan grup Liga Champions Asia, AFC Champions League ACL 2 di AFC House, Kuala Lumpur, pada Jumat 16 Agustus 2024, sore waktu setempat. Persib Bandung diperkirakan akan berada di pot 4 dalam drawing penyisihan grup ACL 2. Artinya, Maung Bandung berpotensi berada dalam grup yang sama dengan beberapa klub besar Asia. Untuk pengetahuan lebih lanjut, 16 klub dari regional timur dalam ACL 2 akan dibagi ke dalam 4 pot. Persib Bandung berada di pot 4 bersama Eastern dari Hong Kong, Dynamic Herb Cebu FC dari Filipina, dan Tampines Rovers dari Singapura. Sementara itu, pot 1 diisi oleh Bangkok United dari Thailand, Sanfrecce Hiroshima dari Jepang, Jeonbuk Hyundai Motors FC dari Korea Selatan, dan Zhejiang FC dari China. Pot 2 diisi oleh Port FC dari Thailand, Sydney FC dari Australia, Selangor FC dari Malaysia, dan Nam Dinh FC dari Vietnam. Terakhir kali Persib berkompetisi di level Asia adalah pada tahun 2015, saat gelaran kompetisi masih bernama AFC Cup. Kapten Persib, Mark Klok, menyatakan tekadnya untuk tidak hanya sekadar tampil di fase grup. Dia berkomitmen untuk membawa Maung Bandung lolos ke babak berikutnya. Pasti, kami mau kasih Indonesia bangga, karena ini mempertahankan nama Indonesia di luar kompetisi. Kami harus punya prestasi baik. Tidak mau hanya di grup stage saja, kami mau lolos dari grup, ujar Mark Klok. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang peluang Persib Bandung di kompetisi ini? Apakah Maung Bandung bisa melangkah lebih jauh dari fase grup? Berikan komentar kalian di bawah. Yes, alhamdulillah kabar sangat menggembirakan. Begini kondisi Febri Haryadi usai resmi menjalani proses operasi cederanya. Bobotoh yang awalnya sedih mendadak auto girang jingkrak mendengarnya. Febri Haryadi telah menjalani operasi pada Selasa 13 Agustus 2024 di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Informasi terbaru mengenai kondisi Febri disampaikan langsung oleh tim medis Persib Bandung, M. Rafigani. Rafigani mengungkapkan bahwa operasi ligamen yang dijalani Febri berlangsung dengan sangat lancar. Menurutnya, proses operasi memakan waktu sekitar 2 jam, dan kini Febri telah memulai fase pemulihan. Febri menjalani operasi dengan sukses.
Tadi malam jam 7, operasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan proses recovery-nya berjalan lancar. Alhamdulillah, jelas Raffi. Cedera ligamen yang dialami Febri terjadi saat pertandingan melawan Persis Solo di turnamen pramusim Piala Presiden. Pada saat itu, Febri harus ditarik keluar karena lututnya tidak mampu menahan beban tubuhnya. Untuk memastikan pemulihan yang optimal, Persib harus segera mengambil langkah medis. Meskipun operasi berjalan baik, Raffi menambahkan bahwa pemulihan cedera Febri masih memerlukan waktu yang cukup lama. Cedera ini termasuk dalam kategori berat, dan proses pemulihannya diperkirakan memakan waktu sekitar 6 bulan. Sampai bisa merumput lagi minimal 6 bulan. Lutut kiri bagian ligamen kiri, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian tentang proses pemulihan Febri Haryadi? Apakah kalian optimis ia bisa kembali beraksi lebih cepat dari yang diperkirakan? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Persib benar-benar monster yang sangat mengerikan dan menakutkan. PSBS Biak langsung beli bek asing. Ini usai dibombardir habis 4 gol. Tapi sosoknya agak aneh dan bisa bikin ngakak. Tonton selengkapnya di sini. PSBS Biak baru saja meresmikan kedatangan bek asing terbaru mereka, Jaimerson Xavier asal Brasil, untuk memperkuat lini pertahanan tim yang dikenal dengan julukan Badai Pasifik. Keputusan ini diambil setelah PSBS Biak mengalami kekalahan 4-1 dari Persib dalam laga perdana Liga 1 2024-2025. Jaimerson adalah nama yang sudah cukup dikenal di kalangan penggemar sepak bola nasional berkat pengalaman bermain di beberapa klub Liga 1. Dia pernah memperkuat Persija Jakarta dari 2017 hingga 2018, berperan penting dalam membantu Macan Kemayoran meraih gelar Liga 1 musim 2018. Kariernya berlanjut di Madura United FC pada 2019 dan kemudian di Persis Solo hingga kontraknya berakhir pada Mei 2024. Dengan kehadiran Jaimerson, pelatih Juan Schneider diharapkan bisa memanfaatkan kehadirannya saat PSBS Biak menjamu PSM Makassar pada pekan kedua Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Semua syarat administrasi sudah beres dan dia akan bergabung dengan tim saat ini, ungkap Presiden Klub PSBS, Yan Mandenas, seperti yang dikutip dari laman LIB. Kami ingin memperkuat lini belakang dan mudah-mudahan Jaimerson bisa menambah kekuatan barisan belakang PSBS, tambahnya. Tak hanya itu, PSBS Biak juga menambah amunisi muda dengan meminjam Mesha Al-Osman dari Persija Jakarta. Mesha Al-Osman, yang memiliki rekam jejak cemerlang di level junior dengan berbagai prestasi, baru-baru ini dipanggil ke skuad Timnas U20 Indonesia di bawah arahan Indras Jafri pada tahun 2024. Bagaimana menurut kalian tentang langkah PSBS Biak mendatangkan Jaimerson Xavier dan Mesha Al-Osman? Apakah mereka akan menjadi kunci untuk mengubah nasib tim di Liga 1 musim ini? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah. 8 pemain asing dan 12 pemain Dewa United kena masalah administrasi FIFA, dilarang tampil lawan Persib Bandung pekan depan, tampil compang camping jadi harapanku. Di sisi lain, David Da Silva bakalan nekat lakukan hal ini. Dewa United harus ekstra waspada saat bertemu Persib Bandung di pekan kedua Liga 1 2024-2025. Dilansir tribunwow.com, striker asing Persib Bandung, David Da Silva, memiliki ambisi besar untuk mencetak rekor dalam laga ini. Pertandingan antara Dewa United dan Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Senin, 19 April 2024. David Da Silva, salah satu pemain kunci Persib, diperkirakan akan tampil dengan penuh semangat. Meskipun kini berusia 34 tahun, ketajaman David Da Silva tetap terjaga. David Da Silva dikenal sebagai striker yang gesit dan mahir dalam menggiring bola untuk mencetak gol. Kemampuannya yang tajam menjadi tantangan serius bagi lini belakang Dewa United dan pelatih mereka, Jan Olderikering. Lini belakang Dewa United harus tampil solid untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan David Da Silva. Sementara itu, Jan Olderikering perlu menyusun strategi defensif dengan cermat agar pergerakan David Da Silva dapat dihentikan.
Sangat menarik untuk melihat apakah David da Silva bisa mencetak brace ke gawang Dewa United dan mencatatkan 100 gol di Liga 1. Bagaimana pendapat kalian tentang kemungkinan David da Silva meraih rekor tersebut? Apakah Dewa United mampu menahan ketajaman striker veteran ini? Ayo bagikan komentar dan prediksi kalian di bawah. Kasus 2018 suap pengaturan semakin memanas dan terbongkar, Persija degradasi dilempar ke Liga 3 bersama PSS Sleman karena ada temuan dokumen dibakar Joko Driono, jadi tuntutanku ke Komdis PSSI. Di sisi lain ada kejanggalan soal kasus ini. Simak baik-baik. PSS Sleman baru saja menerima hukuman berat berupa pengurangan 3 poin dan denda 150 juta dari Komite Disiplin Komdis PSSI terkait kasus match fixing di Liga 2 2018. Namun, keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat sepak bola dan founder Football Institute, Budi Setiawan. Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada 25 April 2024 menyebutkan bahwa terjadi tindak pidana suap terhadap perangkat pertandingan dalam laga antara PSS Sleman dan Madura FC pada 6 November 2018. Demikian bunyi salinan keputusan Komdis PSSI seperti dikutip dari laman PT LIB. Budi Setiawan menganggap keputusan Komdis PSSI terlalu ringan. Menurutnya, hukuman untuk klub yang terlibat dalam pengaturan skor seharusnya lebih berat, bahkan sampai degradasi. Hukuman pemotongan 3 poin dan denda 150 juta jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Kode disiplin sangat jelas menyatakan bahwa hukuman untuk badan, klub yang terlibat match fixing adalah degradasi, tegas Budi. Budi juga menilai bahwa Komite Etik PSSI perlu memeriksa anggota Komdis PSSI terkait kasus ini. Ia berpendapat bahwa Komdis telah menyimpang dari tugasnya untuk menjaga integritas sepak bola dan malah terkesan melindungi mafia bola dan praktik match fixing. Komite Etik PSSI harus turun tangan untuk memastikan bahwa Komdis tidak menjadi pelindung bagi kejahatan match fixing, tambahnya. Proses hukum PSS Sleman memakan waktu hampir 1 tahun. Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan beberapa tersangka dari PSS Sleman dan perangkat pertandingan sejak September 2023, disusul putusan Pengadilan Negeri Sleman pada Maret 2024. Ada indikasi bahwa Komdis sengaja mengulur waktu dalam memutuskan perkara ini, sehingga hukuman dikeluarkan menjelang kick-off Liga 1 musim 2024-2025, ujar Budi. Budi Setiawan berharap Satgas Anti Mafia Bola Polri bersama PPATK dapat melakukan cross-check integritas untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sepak bola Indonesia semakin tegas. Ia menekankan bahwa tindakan yang lebih keras terhadap match fixing sangat diperlukan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih baik. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan hukuman ini? Apakah menurut kalian hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Ayo, berikan komentar dan pandangan kalian di bawah. Como kesulitan rekrut kiper incarannya. Klub milik pengusaha Indonesia kembali sasar Emil Audero. Jika ini terrealisasi, akankah pemilik Como akan bujuk Emil Audero bela timnas Indonesia? Menarik kita nantikan di tengah proses tak pasti Martin Paes. Kiper kelahiran Mataram ini kembali dikaitkan dengan Como setelah Marseille belum juga memberikan kepastian soal Lopez. Kesabaran Como menantikan kepastian memboyong Paul Lopez dari Marseille sepertinya makin menipis. Klub Ligue 1 Prancis itu sampai sekarang tak memberikan kepastian bakal melepas Lopez. Laman Sky Italia mewartakan Como kini kembali menjadikan kiper berdarah Indonesia Emil Audero sebagai sasaran untuk diboyong pada bursa transfer musim panas ini. Como masih berupaya menambah kekuatan di sektor penjaga gawang setelah mendatangkan kiper veteran Pepe Reina. Karena belum mendapatkan pengganti Lopez, Audero disiapkan untuk menjadi pelapis Reina. Ini bukan kali pertama Como dikaitkan dengan Audero. Kiper kelahiran Mataram ini sempat berada di Como selepas Serie A berakhir sehingga menguatkan spekulasi sang pemain akan segera bergabung.
Tetapi General Manager Carlo Bertoludi membantah hal tersebut dan menyatakan tidak ada pembicaraan dengan Audero. Menurut Ludi, kiper yang musim lalu memperkuat Inter Milan itu hanya berlibur. Como menjadi sorotan dengan aktivitas mereka di bursa transfer. Tidak banyak diketahui publik Indonesia peran Prabowo untuk Timnas Indonesia. Dari bincang bareng Erik, optimis Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia hingga fasilitasi jet pribadi untuk Timnas Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto membagikan momen bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Prabowo optimistis Timnas Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia. Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Menteri BUMN itu membahas kemajuan Timnas Garuda saat ini. Prabowo pun optimistis Timnas Indonesia dapat bertanding di Piala Dunia. Kita optimis Timnas sepak bola Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia, kata Prabowo. Dan fakta yang sedikit masyarakat tahu, beredar informasi di media sosial mengenai fasilitas penerbangan dengan jet pribadi untuk Timnas Indonesia ke Hanoi, Vietnam. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto disebut memberikan fasilitas mewah itu kepada Timnas. Seperti diketahui, Indonesia saat itu akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan matchday keempat kualifikasi Piala Dunia pada 26 Maret 2024. Hasilnya Timnas Garuda unggul 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun dalam suatu penggalan video yang dibagikan oleh akun media sosial X @masvel, fasilitas jet pribadi untuk Timnas Indonesia ke Hanoi itu diduga dari Prabowo.